saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali. Damai sejahtera dari Tuhan kiranya bersama-sama dengan saudara-saudara sekalian. Kiranya Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan anak-anak yang sedang sakit dikuatkan dan dipulihkan oleh Tuhan. Yang sedang memiliki tantangan, persoalan hidup juga demikian, tetap memiliki kekuatan karena bersandar dan bergantung pada Tuhan. Sekarang kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Yang saya ambil hari ini dasarnya dari firman Tuhan, yaitu Injil Markus pasal 6 ayat 45 sampai ayat 52. Sebelum kita membaca Alkitab kita dan merenungkannya, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Mari berdoa. Ya Bapa yang baik, yang kasih-Mu tidak henti-hentinya dalam kehidupan kami, tidak berhenti ketika kami menghadapi persoalan dan tantangan kehidupan. Engkau tetap hadir ingin mengulurkan tangan-Mu kepada kami. Inilah kami ya Bapa yang terbuka pada kasih dan karunia-Mu. Kiranya Engkau tetap hadir dan menolong kami. Kami berdoa Bapa, mohon kuasa-Mu supaya kami tetap merasakan damai sejahtera dan kekuatan-Mu, bahkan bersyukur karena Engkau bersama-sama dengan kami selalu. Inilah kami ya Bapa yang mau mendengar firman-Mu. Bersabdalah. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau. Sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu, mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang suka merenungkan dan memelihara firman-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan anak-anak, angin sakal seperti dalam bacaan kita tadi adalah sebuah peristiwa alam, yakni angin yang datang dari arah angin yang berlawanan dan kemudian menghasilkan badai. Dalam kisah Injil yang tadi kita baca, angin sakal itu terjadi karena pertemuan antara angin panas yang berasal dari sekitar Danau Galilea dan angin dingin yang berasal dari pegunungan di sekitar Danau Galilea itu. Pertemuan antara angin panas dan angin dingin yang mendadak itu kemudian menimbulkan angin sakal. Angin yang dapat menjadi badai yang mengguncang di daerah sekitarnya. Nah, apakah para murid Tuhan Yesus belum tahu adanya badai sakal yang dapat terjadi secara tiba-tiba di Danau Galilea itu? Semestinya
mereka mengetahuinya? Bukankah mereka adalah para nelayan handal di daerah itu? Ya, tentu saja para nelayan di daerah itu telah mengetahui kemungkinan yang terjadi di danau itu. Pastilah selama ini mereka, para murid itu telah mengalami, memperhatikan, menjalani badai sakal yang muncul secara tiba-tiba. Namun demikian, toh mereka juga tetap buncah, gundah gulana. Hal yang sudah biasa terjadi, namun tetap membuat mereka kelabakan. Peristiwa para murid menghadapi angin, badai, sakal adalah peristiwa yang mirip bisa terjadi dengan kehidupan kita yang menghadapi badai kehidupan. Sering kita mendengar kabar tentang orang lain mengalami beragam peristiwa kehidupan mereka. Lalu kemudian kita berusaha mempelajari dan memahaminya. Namun Bapak Ibu, saudara-saudaraku, tetap saja ketika peristiwa itu sendiri datang kepada kita, kita akan menghadapi dengan versi kita. Kita bisa kelabakan, buncah dan tak berdaya. Bayangkanlah, dalam keadaan buncah seperti itu, lalu kita saling meneriaki, lalu segalanya bukan menjadi lebih baik dan juga malah menjadi kacau dan kelelahan. Dalam situasi yang kacau, tak ada ketenangan, apakah kita dapat melihat uluran tangan Tuhan? Seringkali malah tidak. Yang kita lihat adalah hantu dalam diri orang lain, dalam diri sesama kita, dalam diri apa yang ada di sekitar kita. Nah, Bapak Ibu, bahkan Tuhan sendiri oleh mereka yang sedang kelabakan dapat terlihat sebagai hantu. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasihi, saya membayangkan disinilah letak segala akar dari kebencian dan kejahatan, yakni ketakutan. Ketakutan seperti ini telah mendengarkan bujukan dari iblis untuk kontraproduktif kepada Tuhan. Ketakutan telah menutup logika dan membalikkan fakta. Kebaikan menjadi kebencian dan permusuhan satu kepada yang lain. Hal ini bagai kita ikut dan masuk dalam sebuah drama yang disutradarai oleh si iblis. Kita mengakui bahwa kita sangat rentan pada kelabakan. Dibutuhkanlah bagi kita ketenangan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menegaskan agar para murid menjadi tenang. Tenanglah, aku ini, jangan takut, kata Tuhan Yesus. Dalam ketenangan itulah kita dapat melihat uluran tangan Tuhan yang hendak menolong kita. Sehingga alih-alih mendengarkan suara kebencian di dalam hati yang buncah, lebih berguna kita mendengarkan bimbingan dari suara Tuhan dalam hati yang tenang. Suara Tuhan itulah yang memberi kepada kita hikmat dan kekuatan serta pengertian atas setiap badai sakal hidup kita. Ketenangan dalam iman bahwa Tuhan menolong, membuat kita sendiri dapat melepaskan diri dari jala kebencian dan kejahatan iblis. Ketenangan dalam iman kepada Tuhan
memberikan kita kekuatan dan kemampuan untuk bertahan, juga maju, mengendalikan biduk kapal kehidupan kita. Ketenangan dalam iman kepada Tuhan membuat kita memiliki hikmat untuk mampu bertahan, maju, dan bahkan bersyukur. Tuhan menguatkan kita semua. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami mau tetap tenang dalam iman kepadamu di masa pandemi ini, sehingga tidak berat untuk menjalankan protokol kesehatan, dan tetap yakin kekuatan dan pertolonganmu bagi kami yang terinfeksi COVID-19. Tuhan, kami mau tetap tenang dalam iman kepadamu bagi kami yang menghadapi badai sakal hidup, bagi yang sakit, bagi yang terdampak masalah ekonomi, bagi yang memiliki persoalan di pekerjaan, keluarga, dan masyarakat. Tuhan, kami mau tetap tenang dalam iman kepadamu bagi kami yang menghadapi kecurangan dan kejahatan. Kami juga mau berdoa Tuhan, dalam segala situasi badai hidup kami, kami mau percayakan hidup kami kepadamu, sumber ketenangan, kekuatan, dan kelepasan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tuhan bersama Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, dan anak-anak memberi kekuatan dan ketenangan.